dengan dia. Kenapa? Dia persiapan 3 bulan. Hamba Tuhan itu 3 hari, mungkin 3 jam. Mau khotbah aja dia tutuk gitu kan. Dia khotbah ini enggak 3 bulan dia berdoa, dia mohon kuasa Tuhan. Biasanya kalau orang pertama kali ngajar gitu ya, kalau sudah 20 tahun ngajar, persiapan itu hari Sabtu, Minggu khotbah. Kan gitu kan. Dan semua hamba Tuhan saya tanya, hampir sama semua. Ini harus bertobat semua. Kenapa? Enggak serius. Kalau saya setahun sudah ditetapkan, sudah tiap hari kalau saya berhenti nunggu anak apa gitu, saya baca firman Tuhan. Setahun itu saya baca, saya mau khotbah ini semua, saya baca. Bolak-balik sampai berapa puluh kali saya baca terus. Kenapa? Karena begitu mendadak saya tahu. Betul kan? Saya sudah siap seumur hidup. Jadi enggak, oh saya enggak siap. Enggak ada itu kata-kata seperti itu bagi saya. Kenapa? Karena saya siap. Kapanpun waktunya saya siap memberitakan firman Tuhan. Kan Paulus ngomong gitu kan. Siap tidak siap, kamu harus siap memberitakan firman Tuhan. Kapanpun. Wah, itu baru hamba Tuhan yang top chair. Ya, harus gitu harusnya gitu ya. Oke, nah setelah pengurapan yang ketiga adalah pengurapan Roh Kudus. Ya, pengurapan Roh Kudus, pengurapan minyak, pengurapan air mata. Ya, jadi roh, minyak, dan air. Dan saudara, orang-orang percaya itu dimeteraikan, istilah dimeteraikan itu agak beda dengan pengurapan. Dimeteraikan adalah saudara kita ditetapkan gitu ya. Nah, kalau pengurapan itu lebih ke arah apa? Bagaimana saya menindaklanjuti yang Tuhan percayakan pada saya. Jadi pengurapan adalah darah Yesus yang sudah dimintakan dari saya harus hidup dengan nyawa-nyawanya Yesus, tidak nyawa saya lagi. Nah, itu hidup penuh dengan pengurapan. Jadi hidup pengurapan adalah hidup yang dipenuhi Roh Kudus. Ya. Oke, kita sudah ngerti ya. Nah, kita masuk dalam Perjanjian Lama. Nah, ini singkat aja ya. Saudara, pengurapan dalam Perjanjian Lama adalah untuk kedudukan jabatan-jabatan pelayanan tertentu. Nah, ini di gereja kita sudah tidak membutuhkan lagi pengurapan seperti ini. Jadi kalau dia akan diangkat harus diurapi, nggak perlu. Kenapa? Karena dikatakan 1 Yohanes pasal 2 ayat 20 sudah ada pengurapan, sudah ditetapkan. Nah, kita cuma menyatakan saja boleh. Loh Pak, kalau bagaimana kalau pakai minyak? Nggak salah juga, tapi juga nggak ada di Alkitab. Jadi pelayan dikasih minyak batuknya gitu ya, dagingnya supaya sah seret. Nah, kalau nggak ada minyak gimana? Nggak sah. Nah, itu salah dia. Kenapa salah? Karena minyak ini cuma alat. Kalau nggak ada, nggak masalah. Yang penting itu dia di hadapan Tuhan. Di dalam Alkitab, seorang pelayan Tuhan itu cuma 2 persyaratnya: penuh Roh Kudus dan penuh iman. Titik. Saudara lihat dalam Perjanjian Lama sama. Nuh hatinya sangat cinta Tuhan. Benar di hadapan Tuhan. Betul kan? Benar itu penuh iman dan kudus di hadapan, penuh Roh Kudus. Cuma 2 aja. Maksudnya secara pilar itu cuma 2. Nah, ini yang menjadi persyaratan, bukan tetek bengek yang lain. Oh, kalau nggak ada nanti ritualnya Pak, berarti dia nggak sah menjadi hamba Tuhan di sini. Bagi saya bukan itu. Kalau kalian mengangkat dia sebagai hamba Tuhanmu, sebagai pendetamu, kalian bersyukur, kalian taat, dengar. Nah, itu pengurapan Roh Kudus. Kenapa? Karena kamu taat apa yang ditetapkan Tuhan. Nah, kita kadang-kadang kan mungkin lebih pinter gitu ya. Jadi kadang-kadang nggak mau diatur. Ya, saudara, itu kelemahan manusia. Ya, kita belajarlah dari pengurapan itu ya. Nah, saudara perhatikan, adakah dalam Perjanjian Baru pengurapan yang dilakukan oleh para rasul? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Nah, kenapa dalam gereja sekarang pada abad 21 ini, mendekat abad 21 berjalan ini, saudara, kenapa banyak gereja-gereja melakukan itu? Nah, mereka memakai sebagai contoh, ini contoh aja. Perpuluhan itu dalam Perjanjian Baru tidak ada. Tidak pernah diajarkan oleh rasul. Dan mereka tahu betul yang diminta Tuhan bukan 1/10 seutuh hidup kita. Persembahkanlah itu. Oh iya Pak, tapi manusia kan punya kelemahan. Ya, kita lihat Perjanjian Lama lah, kita pakai Perjanjian Lama, diambil Perjanjian Lama. Saudara perhatikan, di dalam sejarah gereja, dari abad awal sampai abad ke-15, sampai abad 17, baru abad 18, baru ada perpuluhan. Kita kaget kan kalau saya ngomong gini? Perpuluhan itu baru ada abad 18. Terus menjadi satu keharusan, biar seperti pajak deh. Dan kita kemudian tekankan banyak orang, kalau kamu gak beri perpuluhan, matilah kamu. Waduh, saya juga ya. Jadi perpuluhan membuat saya binasa ini. Ketakutan orang, kalau kamu mau diberkati Tuhan,
Dari 1/10 Tuhan kasih 20%. Ini Tuhan dagangnya tuh gimana? Tuhan kita dibuat kayak cukong-cukong gitu. Ayo, berani berapa kamu? Ayo, kasih. So ini pemikiran yang salah semua loh. Tapi kita lakukan itu. Kenapa? Karena kita nggak ngerti. Nah, sama dengan pengurapan juga sama. Oh, kalau diurapi gimana? Kalau ada ritual gimana? Nah, kita pakai ritual lagi perjanjian lama kan? Oh, yang urapan ada, yang nanti pendeta diangkat, ini kasih itu, pakai jubah, termasuk jubah-jubah kita ini. Saya pernah melayani, dan memang saya punya selendang cuma satu. Terus ada orang yang datang ke saya, Pak, Bapak hari ini melayani nggak sah. Wah, kenapa? Nggak ada yang putih itu, Pak. Bertobatlah. Hanya karena nggak ada ininya, nggak ada apa. Pendeta bukan karena saya dikasih sekolah, bukan karena jubah. Betul nggak? Saya beritahu, kita punya anak, biasanya senang pakai baju. Ya sekarang musim frozen, pakai frozen. Terus kemudian nggak pakai frozen, kamu bukan anakku. Itu orang edan ya. Kenapa? Nggak mau saya. Kalau anakku, kamu biasa pakai frozen, kok sekarang nggak pakai frozen? Kenapa? Apakah karena jati diri kita ditentukan dari baju itu? Bukan. Nah, sore di sini kita belajar. Kemarin ada telepon dari gereja minta konsultasi saya dari Sinode Jakarta, gereja Chinese tertua. Terus saya tanya, Pak, ini pendeta kami keluar ini, terus nggak ada perjamuan kudus ini. Bagaimana kalau penginjil? Boleh nggak penginjil perjamuan kudus? Nah, saya beritahu saya, boleh. Siapa ngelarang? Keadaan terdesak dan lain minta kuasa Tuhan. Oh, nanti kalau melanggar gimana? Nggak ada pelanggaran. Itu firman Tuhan. Saya tanya, penginjil termasuk majelis nggak? Iya. Termasuk penatuan? Iya. Penatuan kan boleh semua sama dengan pendeta. Jika ada keadaan tertentu boleh nggak? Penatu pun boleh. Baptisan apa boleh nggak? Boleh. Siapa larang, saudara? Boleh. Penatu dan pendeta itu sama. Cuman bedanya apa? Yang satu adalah ruling, satu adalah pastor dengan pengembalaan. Tapi kalau dia nggak bisa, yang boleh siapa? Ya penatua. Nah, penatua di situ ada yang penatua, ada pendeta, ada penginjil atau guru injil. Itu semua sama. Disebut sebagai kepenatuaan atau kemajelisan. Haknya sama-sama, tergantung siapa? Kesepakatan kalian. Nah, saudara, kan hidup ini kan mudah sebenarnya. Yesus kan kalau melayani nggak bisa, kamu ini hari Minggu nggak boleh sentuh orang lepra, nggak boleh masuk rumahnya orang lepra. Tuhan masuk aja dia ngapain? Hari Sabat itu melayani manusia, bukan manusia melayani hari Sabat. Betul kan? Diciptakan untuk kita hari Sabat, bukan kita nanti baru Sabat itu. Bukan. Tapi juga jangan ya udah hari Minggu paling banyak kantongnya buka dari pagi sampai malam. Salah juga, saudara. Ya, ngawur juga itu kan. Nah, saudara, kalau usaha tetap ingat hari-hari yang sudah ditetapkan Tuhan. Kita punya istirahat. Ya. Oke, bisa ngertiin ya. Nah, saudara, kita lanjutkan. Nah, tentang karunia. Perhatikan ya. Saudara, jika karunia-karunia dituliskan dengan karunia-karunia, itu artinya jamak, ya. Di dalam bahasa aslinya itu karunia itu karismata, domata, diakonia, energemata. Ya. Energi, energi lah gitu ya. Nah, setelah ini bahasa ininya dibeda-bedakan gitu ya. Nah, waktu kita mengerti tentang karunia, kita selalu memisahkan karunia, membagi dengan dua hal. Ini ada pembagian, ada banyak sebenarnya ya. Administrasi, ada pembagian secara kedudukan pendeta atau para majelis, kedudukan penginjil, itu ada semua dibagi. Nah, kita biasa bagi dua begini. Yang satu ajaib, yang satu itu biasa. Nah, yang dihormati itu yang ajaib. Wah, menyembuhkan, wah luar biasa. Berbahasa roh ajaib, wah itu yang luar biasa. Soalnya di dalam 1 Korintus 12-14, Paulus mengatakan yang paling ajaib adalah satu. Apa sih? Kasih. Nggak ada yang lain. Yang harus kamu cari, yang harus kamu rindukan, yang harus kamu lakukan adalah yang kamu kejar di antara semua karunia yang ada, itu jangan hanya mengejar yang itu, tapi apa? Kalau kamu tidak ada kasih, kamu bisa berbuat, kamu bisa melakukan mujizat, kamu bisa melakukan pengajar yang luar biasa, tapi tidak ada kasih, apa? Kosong.
Jadi kasih ini sebagai tanda kesejatian seorang berbuat karunia-karunia semua. Jadi kalau dia biasa ngajar, bisa melakukan doa-doa yang luar biasa, bisa menyembuhkan orang, terus ditanya, adakah kasih dalam hatimu? Dan itu memancar dalam seluruh hidupmu? Enggak ada. Tesnya gimana? Gampang. Karena dikasih tesnya gitu. Jadi karunia kalau dicurahkan oleh Roh Kudus, ya kan? Bisa nggak di tengah jalan itu kemudian seperti Alexander tukang tembaga itu, kemudian melawan firman Tuhan dan dia akhirnya murtad? Bisa nggak? Bisa. Nah, saudara perhatikan, Pak, apakah itu Roh Kudus yang memberi karunia dia? Itu nggak dijelaskan dalam Alkitab. Apakah itu Roh Kudus yang memberikan karunia itu? Nggak dijelaskan. Di dalam beberapa penafsiran dikatakan karena belas kasihan Tuhan pada jemaat, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Dan kemudian orang-orang tetap harus diuji oleh Roh. Mereka harus diuji oleh Roh. Nah, setelah diuji oleh Roh, hidup mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka beritakan. Nubuat-nubuat tidak sesuai dengan apa yang mereka terima. Dan mereka tidak memiliki karakter Kristus dalam hidupnya. Pemikiran Kristus di dalam seluruh perkataannya dan hidup di dalam pekerjaan dan pelayanan semuanya. Dan dia mempunyai kuasa yang luar biasa, tetapi dia kosong hidupnya. Saudara, itu adalah kematian yang luar biasa. Nah, saya beritahu ya, ada satu teman. Saudara, waduh, pelayanannya luar biasa. Dan ini juga terjadi dengan pendirinya OM, nggak salah ya, yang di Amerika. Mission mission yang luar biasa itu ya. Nah, saudara, dia berdoa dan dia banyak arti itu melayani orang-orang miskin sampai di Afrika. Wah, dia luar biasa. Hampir 30 tahun dia melayani. Dan sudah tahu apa yang terjadi. Istrinya minta cerai. Dan anak-anaknya mendukung mamanya untuk cerai. Semua. Dan waktu itu ada anaknya Billy Graham, Franklin, memanggil dia. Nah, saya tanya, apa hidup seperti itu benar? Oh, pelayanan dia itu dipuji-puji orang. Oh, luar biasa. Dan dia mempunyai dana ratusan miliar yang dia kumpulkan. Dan dia bagikan di Afrika, yang terakhir di India, sampai dia mati. Saya tahu, untung akhir hidupnya. Mereka udah cerai. Akhir hidupnya dia sadar. Dia tidak menikah, istri tidak menikah. Dan anaknya Billy Graham mempertemukan mereka di akhir. Dan terjadi bukan kawin lagi, remarriage bukan ya, tetapi satu penyelesaian, rekonsiliasi. Dan waktu terjadi, memang pernikahan tidak terjadi lagi, tapi hati mereka disambungkan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Itu luar biasa. Nggak bisa. Itu kalau bukan puasa itu nggak bisa. Nah, saya cuma ingin mengatakan orang-orang punya karunia seperti pelayanan penginjilan yang luar biasa, tetapi dia tidak punya kasih kepada istrinya, kepada anaknya, kepada keluarganya. Itu kosong. Nah, sebaliknya, saking kasih anak-anaknya, terus pelayanan ditinggalin semua. Pak, Bapak di mana sekarang? Saya lagi di Bali. Ngapain? Lagi di pantai santai. Semua batuan semua setengah mati, dia di Bali santai. Mati pemandangan. Nah, itu juga nggak benar kan? Maksud saya, saudara, harus ada prioritas di dalam hidup kita, dan kita bukan manusia super bisa melakukan semua. Enggak. Nah, saudara, di dalam Alkitab dikatakan penatua itu yang pertama harus keluarganya betul-betul dalam kekudusan yang luar biasa. Jangan sampai ada satu daripada anak-anakmu itu dipakai oleh setan untuk hantam hidupmu. Saudara, Rick Warren itu pernah, sudah tahu anaknya Rick Warren? Ada yang tahu? Mati kenapa? Depresi dan bunuh diri. Saudara tahu Benny Hinn bercerai. Anak-anaknya dukung mamanya untuk bercerai. Katanya terjadi rekonsiliasi. Ya, puji Tuhan kalau terjadi itu. Nah, saya cuma ingin kita berpikir sejenak. Roh Kudus itu tidak akan menyesatkan kita. Kadang-kadang ambisi rohani kita yang dipakai oleh tanda petik supaya orang menghargai kita. Wah, kita kemudian
suara anak, suara istri, suara, wah pokoknya dianggap suara tokek lah gitu. Ini Tuhan melayani, saudara hati-hati. Kenapa? Sebenarnya kita ini melayani siapa? Nah, kalau saudara dekat dengan firman, dekat dengan Roh Kudus gitu ya, terus saudara berbicara, saudara akan selalu sebelum melakukan segala sesuatu, saudara akan berbicara dengan keluarga dulu, mendapat izin dari mereka. Saya selalu gitu, saudara. 1 bulan ini saya terjadi gini, saya ngomong dengan keluarga, ngomong dengan anak saya. Pada suatu hari anak saya katakan gini yang kecil, Pak, aku mau ditemani, Papa nggak boleh melayani. Dia ngomong gini, sumpek aku, katanya orang Jawa sumpek itu suntuk aku kan, luar kecil bisa stres. Wah ini bahaya nih kalau tak tinggal gitu kan. Oke, kamu mau kapan ditemani? Nanti kalau hari Jumat temani. Terus Papa boleh nggak Sabtu berangkat? Itu pikir, ya boleh lah. Berarti kan boleh pergi, so. Ya udah, 1 hari saya temani dia. Main di mana saya temani. Apakah itu bukan pelayanan Tuhan? Itulah dipenuhi Roh Kudus. Nah kita bedakan, kalau di gereja ngajar, wah itu Roh Kudus bekerja. Namanya anak, nggak ada rohnya itu. Roh setan ya. Terus siapa bilang enggak, di situ adalah satu keluarga yang betul-betul kita ini jangan dipisah-pisah gitu. Hidup di dalam pimpinan Roh. Jadi Roh itu juga akan memimpin kita bagaimana kita bisa menjadi teladan di keluarga, bagaimana kita bisa teladan di sini. Dan semua itu kita ini orang yang lemah. Ya jangan sok. Ya. Nah, Roh Kudus bekerja memberikan karunia-karunia sesuai dengan talenta-talenta yang ada. Jadi satu orang punya talenta, jangan iri dengan ini. Tangan jangan iri dengan kaki. Mata jangan iri dengan telinga. Kenapa? Sudah ditetapkan Tuhan. Engkau nggak bisa melawan itu. Ada seorang hamba Tuhan tanya dengan saya, Pak, saya kepingin dong kalau bisa apa gitu. Kamu pengen kayak saya? Oke. Tak saya beritahu. Mau nggak tidur 4 jam sehari? Mau nggak baca buku kira-kira 1 bulan 4-10 buku? Saya beritahu, Ustaz, kamu enak aja lihat. Saya kepingin Pak Stephen Tong, luar biasa. Saya tanya, tahu nggak dia baca buku berapa? 10.000 lebih. Mau nggak baca kayak dia? Mabuk kamu. Jadi jangan enaknya dong, saya kepingin seperti Bill Gates, seperti siapa itu yang orang-orang top gitu. Nah, kamu nggak tahu itu penderitaannya luar biasa loh. Mereka berjuang luar biasa. Nah, kamu lihat langkahnya, dia tiru langkah dia. Nah, rajin baca Alkitab, membaca Alkitab, pengetahuan akan banyak. Dan waktu saya mengajar, nah ini ada pengetahuannya, kan gitu. Jangan cuman maunya, anak-anak sekewal lihat, luar biasa. Nama Yesus hebat, dicoba, kurang ajar kan? Tolong nama Yesus sembuh. Luar biasa ini kita ini sekarang. Terus ada orang kerasukan. Dalam nama Yesus. Siapa kamu? Kamu siapa? Dalam nama Yesus. Saya tahu Yesus. Paulus saya tahu, kamu nggak tahu. Langsung. Saudara-saudara pakai kuasanya orang Kristen, boleh nggak apa-apa. Udah Yesus, begitu ketemu dengan setannya, baru tahu kamu. Ada setan yang ini seperti di Papua. Saya punya murid itu. Sekarang jadi ketua sekretaris sinode. Dia mungkin pendeta yang musuh. Ini kan ada pertengkaran di keluarga. Terus istrinya saking depresinya kemasukan roh setan. Gitu. Usir dan lalu. Terus roh setannya lah. Ngapain usir saya? Kalau nama Yesus, ngapain usir saya? Bapak punya istri berapa? Pendeta, iya, istri saya 5. Nggak jadi. Kamu musir roh kudus, musir roh setan, nggak ada roh kudus dalam itu, ada yang roh-roh perzinahan. Gimana kamu mau ngusir? Nggak bisa. Dan setan tahu. Kita bicara tentang roh kudus ini, roh yang kudus. Dan dia tahu apa yang terjadi dengan hati kita. Saudara jangan pernah nipu dia. Saudara kalau saudara memberi persembahan, saudara jangan ngomong dalam nama Roh Kudus. Hati-hati, saudara. Kenapa? Kalau saudara menipu dia seperti Ananias dan Safira, ada orang bukan membohongi, tapi dia menunda kemudian dia memberi dibagi, orang Jakarta. Saya dengan Pak Stanley Hit waktu itu ya, dalam perjalanan diajak ke rumah. Saudara tahu berapa puluh tahun kemudian yang terjadi, saudara, hancur kota, sampai semua hancur.
Saudara, kalau Tuhan mau mainin kita, matilah kita. Cuma Tuhan itu baik. Orang sudah bertobat, sudah kayak gitu ya, akhirnya dibawa Tuhan bertobat. Dan dilain oleh pastor ini. Saya tanya, Pak, kenapa Pak? Saya tanya, siapa Pak? Ini orang-orang yang dulu pernah berjanji pada kita, dan akhirnya melupakan, hancur seperti ini. Dan datang ingat, tapi sudah nggak bisa apa-apa. Tapi Tuhan baik. Dia bawa hatinya pada Tuhan. Tuhan itu luar biasa kan? Nah, saudara jangan main-main dengan karunia-karunia seperti ini ya. Jadi karunia ini bukan untuk mempermainkan siapapun, termasuk mainkan Roh Kudus. Dan dikatakan dengan jelas, nanti kita belajar ya, coba kita lihat. Nah, saudara, karunia-karunia yang diberi oleh Tuhan, saya berikan dasar karunia berkaitan dengan Roh Kudus yang paling dasar. Saudara, itu berkaitan dengan karakter hati manusia. Itu 9 macam rasa buah dari Roh Kudus. Ya, coba kita lihat Galatia pasal 5. Galatia pasal 5. Nah, saudara, ayat 19 dan kemudian kita lihat ayat 22. 22. Saya tidak baca 21 ya. Itu jenis-jenis bukan buah Roh Kudus, buah daging, ya. Nah, saudara, coba lihat. Kalau saudara ada di situ, berarti saudara dagingnya kuat itu. Ya. Perbuatan daging dikatakan sarx, works, X itu apa ya? Kerjaan yang dilakukan oleh daging. Nah, kalau ayat 22, tetapi buah, bukan perbuatan. Buah. Apa bedanya ya? Jadi kalau daging itu kita ini punya apa ya, semacam semangat, kekuatan, daya juang itu keluar. Tapi kalau buah roh itu bukan tenaga kita, tapi itu karakter roh kita. Jadi daging itu wah, ambisinya tuh luar biasa, tapi roh itu enggak seperti itu. Roh itu nggak mempunyai satu ambisi yang di dalam apa ya, orang meraih sesuatu itu nggak ada. Roh itu selalu taat kepada, dia itu selalu bersandar pada Tuhan. Bersandar pada Tuhan. Daud tidak pernah berpikir dia akan menaklukkan bangsa-bangsa. Daud tidak pernah berpikir dia akan menjadi raja. Betul ya? Tapi dia waktu diberi kuasa oleh Tuhan, dia diberi kuasa, kamu akan taklukkan ini, Tuhan yang mimpin, dan bukan Daud. Sampai puncak dia menjadi raja yang sangat luar biasa. Bukan dia, tapi itu adalah buah roh. Yosua juga sama. Itu buah roh. Perbuatan dia. Bukan ambisi dia. Kalau musuh, enggak, Tuhan sudah janjikan, ini kamu dapetin. Seluruh orang Kanaan akan kuberikan padamu. Jelas kan? Enggak ada suatu target. Kalau orang Kristen, target kita. Kita punya gereja harus target, semuanya target. Saudara, itu hati-hati. Apakah Roh Kudus target kita? Saya ada di BBM, itu banyak pendeta-pendeta tanya saya, Pak, boleh nggak diambil BBM? Kalau saudara baca BBM saya, the worst people, perhatikan saudara, orang yang selalu complaining with others. Dan saya katakan demikian. Saudara, orang yang paling jelek itu adalah orang yang selalu melihat orang berbuat baik, selalu dikritik habis-habisan, tapi dia nggak berbuat apa-apa. Nah, the best people, orang yang terbaik yang diberikan, selalu mengunggulkan kualitas rohani daripada banyaknya jemaat. Tapi gereja kebalik semua. Yang dilakukan oleh pelayan dalam gereja itu apa? Kenapa ini jemaatnya nggak ada? Kenapa kok sedikit? Saudara, Roh Kudus tidak pernah bekerja dimulai dengan berapa banyak orang. Nah, tapi berapa banyak hati yang sungguh-sungguh. Nah, itu beda. Kualitas hati, bukan kualitas banyak. Nah, kalau itu tidak ada dalam seluruh gereja Tuhan, gereja itu pasti bukan dipimpin Roh Kudus. Karena Roh Kudus pimpin di sana. Itu jelas sekali dalam Kisah Para Rasul 2, 4 jelas. Mereka yang bertekun membaca Alkitab, mempelajarinya, dan mereka berdoa bersama. Dan apa yang terjadi? Mereka membagikan seluruh hidup mereka bersama. Ada yang menjual rumahnya untuk makan bersama, kan ada penyiksaan yang besar. Nah, di situ. Apa ditulis sana? Targetnya berapa? Enggak. Dan Tuhan menambahkan mereka tambah banyak. Nah, siapa yang nambahkan? Bukan cara kita, Saudara. Apa strategi kita, Saudara? Kita buat supaya ini menarik. Drumnya itu kalau bisa 12. Terus simbalnya itu 17. Seperti pemain rock. Wah,
wah musiknya begini, wah kita berindah. Bukan itu. Saya tanya, kalau kualitasnya orang menyanyi, WL-nya, saya bertemu dengan di Malang, suami istri, suaminya WL. Terus saya terkejut sekali. Saya bicara tentang kekudusan, datang, saya tahu, waktu dia menyanyi, begitu selesai saya khotbah, dia nggak berani nyanyi, dikasih teman, kamu. Saya juga kaget, kenapa WL yang bukan nyanyi gitu. Terus begitu selesai dia minta ketemu saya. Dia habis ketemu dengan istrinya. Istrinya marah, ketemu tuh mukanya nangis kata. Ngaku dosa. Berzina. Dengan sesama majelis. Saya tanya, apakah ini dipimpin Roh Kudus seperti ini? Oh, suaranya enak, saudara. Suaranya enak sekali itu. Tapi nggak ada yang tegur rohani. Karena dia ngomong, saya di gereja Pak berpuluh-puluh tahun nggak ada berani tegur saya. Begitu firman diberitahu ditegur, wah, langsung dia ketakutan di hadapan Tuhan. Dia rasakan roh Tuhan yang luar biasa. Nggak berani nyanyi lagi dia. Saya nggak layak. Saya langsung takut sekali Pak. Terus saya berpikir saya ngomong nggak dengan Tuhan. Saya ngomong dengan istri saya. Aduh, saya takut, saya berdoa Pak. Dia masuk ke kamar mandi, dia berdoa di dalam Tuhan. Tolong saya, kuatkan saya. Akhirnya dia ngaku. Dan selanjutnya ketemu saya. Dan sekarang dipulihkan. Saudara, yang disebut sebagai karunia tidak pernah terlepas dari apa? Hidup yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi karunia-karunia ini tidak pernah terlepas. Jadi orang bisa berhikmat, orang bisa khotbah, bisa bikin mujizat, membuat yang luar biasa seperti itu. Itu tidak pernah boleh terlepas dari kualitas hidup dia di dalam kasih itu enggak boleh hilang. Kalau itu hilang, habis dia. Kenapa? Dia sedang dipakai orang, dipakai dirinya, dipakai oleh setan itu apa? Wah, membualkan hatinya. Wah, dia dipuji-puji. Wah, luar biasa kamu. Nah, itu naik. Saudara, kadang-kadang orang jatuh bukan karena kekurangan pujian, tapi terlalu banyak pujian membuat kita jatuh. Malah terbukti orang-orang yang dicaci maki itu biasa menjadi orang pemimpin yang hebat. Betul kan? Saudara dengar kemarin minggu lalu, minggu kedua, saya ke Jakarta ke GKPJ, saya dibawa ke satu restoran, kaget saya restoran. Loh, ini kayak masuk penjara, restoran nggak penjara. Yang punya Bong Chandra, tahu Bong Chandra? Motivator muda, ya Kristen. Dan dia mengalami kehidupan. Terus waktu saya masuk, terus saya masuk kan, wah ini bagus juga ya. Terus makanannya modelnya pokoknya ya unik-unik gitu kan, masuk. Nah di situ kita bisa bicara. Nah dia bicara tentang bagaimana Bong Chandra diubahkan tuh dari orang yang penuh kesengsaraan, penuh penyakit, wah pokoknya paling jelek lah gitu ya, nggak naik kelas. Adam Cole juga sama, kalau sudah lihat buku-bukunya Adam Cole sama, orang-orang yang terpuruk, tapi waktu dia dihina orang, dicaci maki orang, mentalnya bangkit, terus jadi. Nah orang seperti ini kuat. Nah saya tanya, kalau kita di gereja, kita membentuk orang seperti apa? Kita kasih kuasa-kuasa itu, orang belum punya kuasa, ayo jadi pendeta dia, tapi dia belum bisa memangku pendeta, terus kita kasih pendeta. Itu terjadi di raja-raja. Terus sudah tahu raja-raja kan, Yoas, terus Yosia apa gitu. Sudah tahu, masih umur kecil jadi raja. Begitu dia, namanya anak kecil kan, anaknya apa tadi kan juga sama. Anak kecil harusnya kan mobilnya tuh yang 20 kilo, ya kan, main go-kart kecil, nah, bagus kan. Kenapa? Nabrak ya sedikit lah. Ini 300 kilo. Ditangkap, ya mati orangnya. Wabrak orang mati semua. Nah, kapasitas yang Tuhan berikan kepada kita, gereja diberi kemampuan untuk melihat. Orang-orang bisa diberi gak kapasitas itu, porsinya. Begitu saudara lihat, karena wah ini karena dekat dengan saya, oke kita angkat dia, terus kita kasih kedudukan, kependetaan, kepenatuaan atau diaken atau penatua. Saudara sedang menghancurkan hidup dia, menghancurkan gereja.
Saudara harus tahu betul bahwa itu ada kualitas, betul nggak dia penuh Roh Kudus, betul nggak dia penuh dengan iman, dan bagaimana dia hidup. Nah itu ada levelnya, ada prosesnya. Begitu ada prosesnya jelas, oke, kasih. Nah kalau tidak, nah, saudara, orang itu akan terpuruk dengan luar biasa. Dan jangan salahkan Roh Kudus. Nah, kenapa? Karena Roh Kudus nggak pernah urapi dia. Gereja urapi dia, tapi Roh Kudus nggak urapi. Jadi belum tentu semua orang diurapi oleh gereja itu pasti diurapi Roh Kudus, belum. Tapi yang diurapi Roh Kudus nggak diurapi gereja pun tetap jadi pakai Roh Kudus. Bisa ngerti bedanya ya? Gereja dipakai Roh Kudus betul, tapi kadang-kadang ada yang dipakai, iya. Tapi yang orang dipakai Roh Kudus ditolak gereja pun Roh Kudus pakai dia terus. Nah itu bedanya. Jadi Roh itu kalau mengurapi, dia jaga, dia selesaikan sampai tuntas. Nah saya beritahu ya, cara bekerjanya Roh Tuhan atau Tuhan sendiri. Masih ingat orang-orang yang mau nyebrang Sungai Yordan? Nah, saudara, ada kekuatan luar biasa. Imamnya itu disuruh pegang yang berapa orang itu, tidak boleh orang lain, dan harus jaraknya 800 hasta. Yang lain yang dekat mati dia. Terus dia masuk, kakinya masuk air, semua imam masuk air. Terus disuruh berdiam di sungai itu, berdiam. Terus sungainya itu disibak oleh Tuhan, dipisah sampai kering. Nah, saudara tahu waktu disibak oleh Tuhan, air-air ini kemudian membentuk bendungan di satu kiri dan menyetop air yang ada di daerah Laut Araba yang Laut Asin, menghentikan sana. Terus ini bentuk bendungan, membentuk bendungan. Mereka di sana sampai 3 juta orang lebih jalan ke sungai kering, tanah kering. Coba bayangin kalau basah jatuh-jatuhkan mereka. Ini kering, tanahnya kering. 3 juta orang. Begitu selesai atau berapa jam, terus imam itu selesai, terus dia berjalan. Terus meninggalkan itu. Begitu berjalan meninggalkan, naik ke seberang, sungai itu datang lagi. Apakah bendungannya kemudian habis? Enggak. Waktu disediakan bendungan, itu adalah untuk hidup bangsa Israel. Saudara, kita nggak pernah tahu cerita-cerita ini kan. Waktu dipisahkan itu kita pikir biasa. Enggak. Nah, yang paling unik yang saya lihat adalah Yosua dicatat dalam situ. Yosua itu menunggu sampai seluruh rakyat itu selesai tuntas, nggak ada tinggalan. Jadi kalau di situ ada orang kena pansue atau orang tua jalan, ditunggu. Tenang aja di gereja. Sabar, tunggu semua sampai semua selesai. Baru imam ini berjalan di belakang mereka. Jadi tadi kan di depan kan? Mereka berjalan kan, begitu selesai mereka di belakang. Waktu mereka berjalan, ini ditutup. Nah yang hebat apa? Iman itu yang diberikan oleh Tuhan dan melihat apa yang Tuhan kerjakan. Saudara itu tidak pernah meninggalkan atau meninggalkan orang satu pun. Orang tua, orang cacat, semua tuntas. Jadi perjanjian baru beda dengan perjanjian lama. Perjanjian lama Tuhan tinggalkan, sampai Musa pun nggak boleh ikut. Perjanjian baru tuntas semua. 100 apa? 100 apa? Bukan, 100 domba. Ya kan? Satu nggak ada. Dicari kan? Orang yang dipenuhi Roh Kudus seperti ini hati. Percaya saya. Kalau orang, tinggal aja nggak apa-apa. Nggak bisa. Kenapa? Kalau ada satu yang tersesat, hati kita, kayak tadi kan pengurapan itu kan, belas kasihan kita, itu pada orang itu. Kita doakan sampai dia kumpul di sini. Nah itu hati Tuhan, hati penuh dengan pengurapan Tuhan. Yang hati penuh dengan belas kasihan. Oke, saudara, kita lihat yang ajaib dan tidak ajaib ya. Nah kita lihat sekarang, perhatikan ya. Coba saya tanya, kata hikmat ajaib atau tidak? Menurut ini ya, bukan menurut Alkitab. Menurut orang-orang yang zaman sekarang, oh ini nggak ajaib. Orang-orang berkata-kata hikmat, mengajar, wah kayak membuat seperti tadi kan. The best people, the worst people adalah orang-orang yang mencaci maki, yang complaining, always complaining gitu kan. Oh the best people, orang-orang yang mendahulukan karakter, kualitas yang luar biasa daripada kuantitas gitu kan. Itu the best people. Pemimpin CEO semua itu nggak mungkin dia cari pekerja itu yang istilahnya orang-orang sembarangan. Enggak, dia yang berkualitas dia cari. Yang dibayar tinggi orang berkualitas.
Nah, saudara, di strata itu semua ada, di kerohanian juga ada. Tapi ingat baik-baik bahwa itu bukan untuk menghina yang lain dalam kuasa Roh Kudus kan. Tapi untuk melayani. Semakin kita diberkati Tuhan, semakin pintar, semakin banyak yang Tuhan berikan talenta-talenta, kita semakin melayani banyak. Bukan semakin sombong, semakin rendah hati. Ya. Dan itu saya lihat orang-orang yang luar biasa. Nah, kata-kata hikmat, kita pikirkan ini nggak ajaib. Pengetahuan. Jadi sama kita di gereja bisa memberikan pengetahuan firman Tuhan, terus tentang iman, menyembuhkan. Nah, menyembuhkan ajaib nggak? Nah, kita ngomong ajaib. Mujizat yang menyembuhkan termasuk mujizat yang lain, ajaib kan? Bernubuat ajaib nggak? Termasuk keajaiban nggak? Masa depan gini-gini. Ya kita anggap bahwa ya masih ajaib lah gitu kan. Kenapa? Kita aja nggak ngerti gitu kan. Membedakan roh, ajaib nggak? Kita anggap biasa itu. Membedakan roh itu begini, saudara. Kalau saudara ada orang datang, saksi Yehova datang, Mormon datang. Nah, saudara, kita harus tahu membedakan roh. Ini rohnya siapa ini? Bagaimana kita bisa membedakan roh? Karena kita punya pengetahuan tentang Kristus yang benar. Tadi waktu mendengarkan itu, ujung-ujungnya tesnya adalah tentang apa yang dipercaya dia. Dia kalau orang Kristen tanya, Yesus percaya Yesus enggak? Yesus itu bagaimana? Nah, langsung tembak aja, jangan layani yang lain. Tanya aja, saksi Yehova datang, kamu saksi Yehova, kamu percaya Yesus siapa? Oh, Yesus bukan Yehova. Yehova Yesus. Ya udah selesai, pergi. Enak kan? Kenapa? Udah gak cocok, rohnya udah beda. Roh kamu dan roh saya beda. Nah, saudara jangan layani itu. Kenapa? Begitu layani, oh iya, dia baik loh Pak, sopan Pak. Waduh, dia duduk tuh selalu mengatakan, dia memberikan traktat yang bagus-bagus Pak, gambar-gambarnya. Saudara begitu, gak celah seperti itu, kebaikan dia begini, dia begini. Nah, kita nggak lihat roh lagi. Begitu, kita lihat kebaikan orang, kita lihat ya sopannya orang. Nah, saudara di situ iblis seneng loh. Ada orang mengatakan saya ke gereja ini seneng loh, kenapa? Luar biasa loh, sopan sekali. Ya? Dicari gereja itu sopan. Kalau sopan gitu, ya satpam di BCA lebih sopan dari kita. Betul nggak ya? Mari Pak, dibukain ayo. Sopan loh. Dia nggak penuh Roh Kudus lagi. Nah, saudara, penuh Roh Kudus bukan kayak gitu, saya katakan. Penuh Roh Kudus penuh dengan pengajaran itu. Dia mengerti firman Tuhan, dia taat, dia berani ngomong tentang kebenaran. Nah, itu penuh Roh Kudus. Ya, berbagai bahasa lidah. Nah, saudara, kadang-kadang kita katakan ini masih ajaib. Menafsirkan kadang-kadang kurang sedikit. Nah, saudara, kerasulan. Wah, itu keajaiban. Tapi sekarang banyak orang percaya kerasulan, bahwa orang biasa pun bisa menjadi rasul. Nah, itu bukan rasul seperti 12 rasul, bukan. Tapi diutus dari kata rasul, messenger. Nah, itu rasul, ada orang yang diutus. Betul kalau itu rasul, tapi dia bukan menjabat rasul yang seperti itu. Jadi kita harus percaya bahwa 12 rasul itu sudah tidak ada lagi, tidak ditambahkan. Jadi kalau ada katakan, oh ada rasul itu melawan firman Tuhan. Kerasulan secara jabatan fungsi ada, ya saya percaya ada. Tetapi bukan kedudukan dan orangnya. Itu nggak ada. Nabi juga ada. Karena kita semua adalah nabi, imam, dan raja. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Kita adalah imam-imam, kita adalah nabi-nabi, kita adalah raja-raja yang bersama-sama dengan Tuhan nanti di akhir zaman. Ya. Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, melayani, kita anggap apa? Biasa melayani. Ke rumah sakit, bukan mujizat itu. Memimpin pujian, memimpin acara, nah itu nggak ajaib. Melayani, menasihati, membagikan, memberi pimpinan, menunjukkan kemurahan, pemberitaan Injil, dianggap itu biasa. Gembala, biasa. Berbicara menyampaikan firman Tuhan, berkhotbah, nah biasa, nggak ada kuasanya. Kalau khotbah nggak terjadi mujizat, itu nggak ajaib. Nah, saudara, dari pengertian ini, apakah semua sifat karunia itu ajaib? Nah, kita bandingkan sekarang. Kesembuhan melalui dokter, langsung atau tidak langsung? Jadi, melalui dokter ya, langsung tidak langsung, ataupun tanpa dokter. Saya tanya, mujizat nggak? Ya, saya beri contoh. Zamannya Tuhan Yesus, pendarahan itu tidak bisa disembuhkan. Tapi zaman sekarang bisa. Karena pengetahuan sudah maju. Nah, saya tanya,
Jadi waktu dokter menyembuhkan pendarahan itu dengan cara kedokteran, dengan Tuhan Yesus yang menyembuhkan itu, kita ngomongin dokter sekarang itu nggak ajaib. Betul ya? Yang zaman Tuhan Yesus ajaib. Zaman itu flu, influenza itu bisa membunuh orang karena belum ketemu pengobatan yang seperti ini. Tapi zaman Tuhan Yesus, wah itu begitu orang sembuh, orang langsung melihat, wah ajaib. Betul nggak? Zaman sekarang, saudara sakit flu, harus banyak tidur minum obat flu, ya kan? Sana flu, sini flu, sono flu, pokoknya flu, anti flu aja gitu ya. Terus tidur, sembuh, gitu kan? Istirahat sembuh. Nah, saya tanya sekarang, bedanya apa? Ajaibnya di mana? Saudara, perhatikan, Tuhan Yesus tidak melalui proses. Betul kan? Jalan sembuh. Bangun. Di sini dipikir, oh gini ya, ini obatnya apa, terus dilihat virusnya apa gitu. Panjang terus akhirnya kasih obat terus sembuh. Tuhan Yesus nggak ada prosesnya. 5 roti 2 ketol ikan. Saya tanya, ajaib nggak? 5 roti 2 ketol ikan. Bagi orang liberal nggak ajaib. Kenapa? Pak, 5 roti 2 ketol ikan ini dibawa anak kecil itu. Yang lain juga bawa kok. Masuk akal juga ya. Mereka tuh bawa, dan mereka kemudian kumpulin barang-barang sisanya segitu, Pak. Itu bukan mujizat, Pak. Ini profesor. Ini ngajar saya, nggak ada mujizat. Yesus berjalan di atas air, itu juga bukan mujizat. Itu di pinggir pantai dia. Murid-murid yang lihat, bisa ngomong, kalau di pinggir pantai kan cuma selutut gini. Kenapa Petrus bisa tenggelam? Dan kamu. Loh ya saya tanya, kalau memang itu selutut, cuma segitu, setumit. Saya tanya loh, Petrus tenggelam terus seberapa kecil Petrus itu nanti? Ini keblinger semua ini profesor ini. Liberal nggak karu-karuan. Ini gimana baca Alkitab? Nah, waktu kita lihat Tuhan Yesus mengerjakan itu tanpa proses, itulah yang disebut sebagai keajaiban. Dan waktunya tidak diatur. Oh, kamu harus tidur dulu ya. Ini makan ini yang gini. Nah, bisa menyembuhkan diri sendiri kan? Karena tubuh kita kan ada antibodi. Nah, kalau Tuhan Yesus enggak, dia langsung tek seperti itu. 5 roti 2 ketol ikan, bukan dikumpul orang-orang sisanya banyak, enggak. Dari 5 roti itu dibagi. Ada orang ngomong bisa Pak, mau berapa bisa? Kecil-kecil Pak. Ini tafsirnya pada ngawur semua. Ini yang nafsir ini orang-orang hebat-hebat loh, ini yang dapat doktor gitu. Jadi dengan gitu dia dapat PhD. Coba hebat ya. Gara-gara roti dipotong kecil-kecil gitu kan. Wah, kalau itu roti Pak segini Pak ya. Terus dia punya 5 roti. Di situ ada apa? Berapa orang? 5.000 atau 4.000 orang gitu ya. Nah Pak, dihitung aja gramnya Pak. Jadi satu orang dapat segini Pak. Kalau kamu hadir, kamu capek sendiri tangan gintong nggak? Berteori tapi dapat penghargaan, tapi ngelawan Tuhan, dia mau masuk neraka kamu. Ijazahmu itu menunjukkan kamu masuk neraka. Nah, orang-orang yang memikir bahwa mujizat itu bedanya apa, saudara? Tuhan itu tidak ada pemrosesan. Kita lihat, semua lihat saudara. Saya adalah sebut orang, pendeta muda yang hebat-hebat sekarang yang dari Surabaya, yang itu kalau baru datang ini, banyak orang datang. Coba lihat. Tuhan Yesus menyembuhkan, tidak ada proses. Bangkitlah engkau, berjalanlah, langsung berjalan. Mereka, ayo. Apaan itu? Buat. Terus saya lihatin, ini rohnya siapa ya kalau gini? Loh, saya percaya ada yang seperti terjadi dengan Catherine Coleman. Ada orang yang buta, terus dia doa, melihat. Bisa. Saya percaya itu. Dan betul-betul ada mujizat, ada. Tetapi waktu pola caranya itu diperkosa dengan cara-cara seperti itu, yang tidak sesuai firman Tuhan, kita berani mengatakan mereka melawan firman Tuhan. Yang hebat lagi gini, saya itu senang praktek ini. Yang tak praktek ini. Haleluya, glory haleluya. Terus dia menyatakan Paul memakai jubahnya dan dia memberikan terjadi mujizat. Terus my God, terus juga Holy Spirit come.
Loh, saudara tahu? Ini kalau saya nggak lihat, saya nggak percaya. Saya tuh lihat sendiri. Yang di tribun itu diginikan. Itu bukan satu orang, ratusan. Wih, hebat bisa nih. Terus saya pikir, wah kalau saya ngajar S2 gitu ya, terus saya gitu kan orang jatuh semua. Nah saudara, terus kemudian orang seperti ini bercerai, korupsi, menggunakan uang gak karu-karuan. Saya tanya, what for? Reinhard Bonnke itu, saudara kalau tahu, bertobat ya. Dia kembali pada Injil. Saudara, dia bertobat. James Baker bertobat. Orang-orang yang menipu orang. Jadi ada orang bertanya gini, yang di sana, yang pakai baju putih, yang sakit ini. Yang pakai baju putih bilang, tahu dia tuh. Silakan maju ke depan, Tuhan akan berkati kamu. Karena kena sugesti sudah datang ke depan. Terus doakan sembuh kamu dulu. Sudah tahu, semua tipuan itu sudah dibongkar, termasuk yang di Indonesia. Saya tahu ada ibu dia sudah pakai orang-orang semua. Tanya nih, orang datang, lihat orang sakit. Bu, sakit apa? Oh, pinggang saya gini-gini. Dilihat bajunya ini ditulis, kasih pendapat. Dan itu terbongkar. Loh kok berani terus? Wah, tapi yang ngikuti orang begitu datang, ratusan ribu orang. Setelah semakin kita melihat karunia-karunia semakin diselewengkan, kita semakin sulit untuk berbalik, sukar sekali. Kenapa? Karena itu sangat menikmati. Dan sudah tahu kehancuran akhir orang-orang seperti ini, mengerikan. Sangat mengerikan. Dan satu persatu itu pada jatuh. Nah, kita berdoa baik-baik ya. Nah ini saudara, tadi kalau saya memberitahukan begini, saudara perhatikan 1 Korintus 12:28 ya. Coba kita baca yang terakhir. 1 Korintus 12:28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, saudara perhatikan. Korintus membedakan cuma dua. Paulus membedakan dua. Orang-orang sudah ditetapkan sebagai rasul, nabi, dan pengajar. Ya, itu menjadi pilar gereja. Dan kemudian jemaat-jemaat yang dipakai oleh Tuhan, bukan mereka, tapi jemaat-jemaat yang bisa untuk menyembuhkan, memimpin, dan termasuk orang-orang yang dipakai Tuhan, bukan hanya hamba Tuhan, mereka juga dipakai. Nah, saudara, ada dua hal yang dibedakan. Yang satu adalah pekerjaan yang memegang prinsip-prinsip gereja, dan yang kedua adalah orang-orang yang berkaitan dengan relasi antar jemaat. Jadi di dalam gereja harus memiliki dua ini untuk mengontrol seluruh ajaran-ajaran dan gerakan-gerakan dalam jemaat. Saudara, harus ada yang mempelajari firman. Orang yang teachingnya luar biasa, yang memperdalam dan dia tahu bedanya gimana, itu menjadi kekuatan visi kita, jadi supaya nggak goyang-goyang. Kenapa? Kalau itu nggak ada, semua orang katakan aku bener, begini-begini, ini nggak bisa. Nah, orang itu yang berada di atas, yang memegang firman, dan yang memegang pengembalaan, terus kemudian orang-orang yang mengatur, diberi kuasa, itu biasanya penatua diaken, kalau biasanya gitu ya. Nah, yang biasa menangani pengajaran, pengembalaan itu penginjil, pendeta, dan penginjil, biasa dibagi dua gitu. Nah, dua ini yang punya power kuat, dan yang dibawa baru mereka saling menasihati ini semua. Nah, dari tulisan inilah kita tahu bahwa gereja-gereja pada zamannya rasul-rasul, mereka diberkati Tuhan dengan luar biasa. Ya, diberkati apa? Ya ini karunia-karunia yang luar biasa. Jadi pembagiannya betul-betul bukan pada rasulnya. Mereka berdoa dan Roh Kudus sendiri langsung pakai mereka, dan tidak ada proses seperti diangkat, nggak ada. Diaken diangkat, ini diangkat. Tapi karunia ini enggak. Jadi orang bisa bernubuat itu nggak ada di proses. Kamu diurapi dulu untuk bernubuat, enggak. Itu langsung roh kerja, langsung. Nah, sekarang ada gerakan dinamakan gerakan The School of Bahasa Roh. Bagaimana bernubuat diajari, so.
ayo nanti kamu bernubuat begini ya. Jadi guru-gurumu buat ini, nabi-nabinya itu buka kursus yang $120, terus mereka datang diajari bagaimana bernubuat di sini, bagaimana berbahasa roh. Saudara, di Alkitab tidak ada yang boleh mengajar hal-hal seperti itu. Tetapi sekarang banyak orang membuka seperti itu. Jadi kalau kamu menjadi pelayan Tuhan, kalau kamu menjadi pendeta di gereja kami, kamu harus bisa bahasa roh. Kalau enggak boleh jadi pendeta. Saya tanya, saudara, itu aturan dari mana? Oh, kalau kamu tidak memenuhi syarat ini, dan semua menurut orang-orang yang beraliran teologi Injili, semua hidup kita, saudara bisa napas, mujizat. Saudara bisa melihat mujizat. Betul nggak? Jadi seluruh hidup kita ini keajaiban. Kalau saudara betul-betul mengerti, bersandar pada Tuhan. Saya pernah ngajar di Sawiran, di Malang, di tempat itu dengan beberapa pemuda. Selama 2 malam kita di sana, dan kita belajar difusi ya. Dan saya ajar mereka. Malam saya kasih lilin, terus kita nyanyi lagu. Waktu itu masih kasih Allahku, yang lama-lama itulah, gitu kan. Pokoknya lagu-lagu itu, terus kita menyanyi. Nah, terus saya bukain tentang satu aja. Saya tanya pada mereka kan punya mama kan? Saya tanya, coba bayangkan mamamu hamil selama 9 bulan beberapa hari. Dan bagaimanakah tidurnya, bagaimanakah susahnya, dan waktu dia berjalan. Saya minta mereka renungkan itu. 1 jam lebih sedikit lah. Saudara tahu, seorang anak perempuan yang benci mamanya, cerit-cerit wah. Saudara, kadang kita kurang difusi. Kita belajar Roh Kudus hari ini. Kalau saudara tahu betul-betul Roh Kudus itu siapa, dan dia sekarang bekerja dalam hati saudara dan seluruh pemikiran, dan mendengarkan apa yang dijelaskan, dan saudara dibawa dalam kehadiran Roh Kudus yang betul-betul luar biasa dengan pengurapannya, dengan cara kerja bagaimana Yesus membunuh kita. Saudara, itu keajaiban yang nggak bisa kita nggak syukuri. Jadi kalau kita di jalan, kita ingat siapapun, kita memuji Tuhan, nah saudara itu mengalir terus, berdoa dalam roh. Saya hampir di jalan itu berdoa dalam roh itu nggak bisa. Ingat siapa, begitu saya baca, oh ini ada WA dari gereja, ini ada ini yang sakit Pak Agung, gini. Nah saudara, dalam perjalanan itu saya ingat wajah orang itu. Kalau saya nggak kenal, kadang-kadang saya minta, siapa sih orang ini, saya nggak kenal gitu ya. Karena, oh orang baru Pak, gini. Oke. Nah, saya biasa minta itu, data-data itu. Semakin real, kita semakin bisa mendoakan dia. Nah, dia apa doanya? Enggak mesti datang ke gereja, enggak. Gereja ada doa, iya. Kalau kita hamba Tuhan wajib, iya. Tapi di dalam roh itu, itu luar biasa, Pak. Jadi Tuhan siapkan orang-orang yang saya doakan dalam roh itu, begitu ketemu saya, itu keterbukaan hatinya tuh luar biasa. Saya nggak tahu, itu cara kerja roh Tuhan. Itu karunia juga, ya karunia kunjungan yang sudah disiapkan dengan mujizat, yaitu hati yang disiapkan. Nah, itu pekerjaan siapa? Roh Kudus. Ya, oke. Minggu depan kita belajar tentang dosa-dosa di dalam menghujat, melawan, dan tidaklah pada Roh Kudus. Ya. Nah, saudara, kalau ada pertanyaan nanti tolong bisa disampaikan secara tertulis. Dan juga saya beritahukan bahwa yang minggu lalu itu di YouTube sudah udah di-upload ke sana, saudara bisa lihat. Hari ini juga sama, doakan supaya bisa lancar, dan saudara bisa, kalau ada teman-teman yang kurang mengerti, saudara bisa suruh lihat di YouTube ya. Oke, kita masuk dalam doa, dan saya mohon kepada Bapak Filemon pimpin kita berdoa.